Kawat, Kalimantan Barat. Terletak di tengah lebatnya hutan Kalimantan Barat, Sungai Kawat menjadi sebuah oase alam yang memukau dengan keindahan dan ketenangannya. Aliran air yang jernih dan berkilauan mengalir tenang di bawah kanopi hijau pepohonan, menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Sungai ini tidak hanya dikenal karena panorama alamnya yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan kisah legenda yang menggugah rasa ingin tahu. Nama Sungai Kawat berasal dari cerita hidup seorang nelayan yang kini menjadi bagian dari warisan budaya setempat, mengajarkan nilai-nilai tentang kebijaksanaan dan pengendalian diri. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai yang mengalir di tengah hutan lebat, hiduplah seorang lelaki nelayan bersama keluarganya. Kehidupan mereka sederhana dan penuh perjuangan, karena kemiskinan yang mendera membuat mereka hanya mampu makan sekadarnya setiap hari. Sang nelayan, dengan tekad dan kerja keras yang tak pernah surut, berangkat setiap pagi saat kabut pagi masih menyelimuti hutan. Dengan perahu kayu dan jala usangnya, ia menyusuri aliran sungai yang penuh misteri dan kehidupan. Ia menghabiskan hari-harinya menantang arus dan menunggu di perairan yang tenang, berharap jala yang ditariknya kembali dengan hasil tangkapan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Ketika senja mulai meremang dan langit berubah menjadi gelap, barulah ia mendayung perahunya kembali pulang. Wajahnya lelah namun penuh harap saat menjejakkan kaki di tanah, membawa pulang tangkapan hari itu. Istrinya yang setia menyambutnya di tepi sungai, dan bersama-sama mereka memeriksa hasil tangkapan, bersyukur atas berkah alam meskipun seringkali hanya cukup untuk mengisi perut mereka seadanya. Keluarga nelayan ini hidup dalam harmoni dengan alam sekitar, menerima setiap pemberian dengan rasa syukur. Meskipun sederhana, kisah hidup mereka penuh dengan ketabahan dan cinta kasih, menjadikan mereka contoh nyata kekuatan semangat manusia dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Pada suatu hari yang tampak biasa, sang nelayan bersiap untuk mencari ikan, seperti yang selalu dilakukannya setiap hari. Dengan membawa sepasang kail yang telah ia persiapkan dengan baik, ia memulai perjalanan dengan semangat dan harapan. Sang nelayan mendayung sampannya melewati arus sungai yang tenang, mencari posisi yang dianggapnya paling tepat untuk mendapatkan ikan. Ketika mencapai tempat yang diinginkan, ia mulai melemparkan kailnya dengan teknik yang terampil, lalu menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan perlahan, dan meskipun sudah berjam-jam menunggu, tidak ada ikan yang tertangkap. Hasil nihil ini bertahan hingga matahari mulai terbenam, menyisakan langit dengan warna jingga kemerahan. Kegagalan hari itu menghantui sang nelayan, membayangi wajahnya dengan kesedihan. Namun, semangat pantang menyerah yang tertanam dalam dirinya mendorongnya untuk terus berusaha. Dengan tekad yang kuat, ia mendayung sampannya ke arah hulu sungai, berharap menemukan perairan yang lebih dalam dan lebih kaya dengan ikan. Air sungai yang lebih dalam memberikan harapan baru, dan tanpa ragu, ia melemparkan kembali kail yang dimilikinya. Di dalam kesunyian hutan dan perairan yang dalam itu, sang nelayan berharap bahwa kali ini nasib akan berpihak padanya. Walaupun letih dan sedih, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa usaha yang gigih akan membawa hasil yang diinginkan. Dengan ketabahan hati, ia terus menunggu, memandang permukaan air dengan harapan yang tak pernah padam. Setelah menunggu beberapa saat dengan harap-harap cemas, tiba-tiba kail yang dilemparkan sang nelayan terasa berat. Perasaan senang dan semangat pun menyelimuti dirinya, membayangkan ikan besar yang mungkin telah terjebak dalam kailnya. Dengan hati-hati, ia mulai menarik kail tersebut perlahan-lahan, berharap agar ikan besar tersebut tidak lepas sebelum ia sempat melihatnya. Namun, saat kail semakin mendekat, rasa keterkejutan menyergapnya. Bukan ikan besar yang berhasil ditangkap, melainkan sebuah kawat berwarna kekuningan yang tersangkut pada kailnya. Rasa penasaran dan ketegangan pun membayangi wajahnya saat ia mencoba menarik kawat tersebut untuk mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya tertangkap. Ketika kawat tersebut berhasil ditarik hingga ke permukaan, sang nelayan menyadari dengan penuh keterkejutan bahwa kawat itu berlapiskan emas. Seketika, perasaan senang dan kegembiraan meluap dalam hatinya, membayangkan kekayaan yang akan segera dimilikinya dengan temuan tak terduga ini.
Masa-masa sulit yang telah dilalui seakan sirna, digantikan oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tanpa berpikir panjang, sang nelayan mulai menarik dengan kuat kawat emas tersebut. Gulungan kawat yang besar dan berat perlahan-lahan terangkat, memenuhi sampan kecilnya yang bergoyang-goyang. Hatinya berdebar kencang, seakan tak percaya akan keberuntungan yang menghampirinya. Dalam sekejap, impian menjadi kaya raya tampak semakin dekat, memberikan semangat baru di tengah perjalanannya yang penuh liku dan perjuangan. Meskipun gulungan kawat emas sudah begitu banyak terkumpul di sampannya, sang nelayan tidak ingin berhenti menarik. Bayangan akan kekayaan melimpah yang akan segera dimilikinya membuatnya terus menarik kawat emas itu tanpa henti. Keserakahan mengaburkan pandangannya, membutakan hatinya dari rasa puas. Dengan rakus dan tanpa berpikir panjang, ia terus menarik kawat emas itu, tanpa menyadari bahwa sampan kecilnya sudah mulai kelebihan beban. Beratnya gulungan kawat emas mulai membuat sampan itu bergoyang tidak stabil, nyaris tenggelam ke dalam air. Tetapi pikiran sang nelayan sudah terfokus sepenuhnya pada tumpukan kekayaan yang terus bertambah di depannya. Di tengah kesibukannya menarik kawat emas, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam air yang mengisyaratkan agar dia berhenti. Suara itu terdengar misterius dan memanggilnya dengan peringatan yang jelas, seakan ingin menyelamatkannya dari bahaya yang tak tampak. Namun, sang nelayan yang sudah tenggelam dalam keserakahan tidak menghiraukan suara tersebut. Dia terus menarik kawat emas itu dengan lebih cepat dan rakus, seolah-olah suara peringatan itu hanyalah angin lalu. Kehidupan yang selama ini dilaluinya dengan kekurangan membuatnya terobsesi pada kekayaan yang tampak sudah di depan mata. Di saat ia menarik dengan sekuat tenaga, gulungan kawat emas itu semakin besar dan semakin berat. Sang nelayan tidak menyadari bahaya yang mengancam di sekitarnya. Keinginan yang tidak terkontrol membuatnya buta akan situasi yang sebenarnya, bahwa keserakahan bisa membawa malapetaka yang tak terduga. Situasi yang dikhawatirkan akhirnya tiba juga. Perlahan-lahan, air mulai masuk ke dalam sampan sang nelayan, meresap melalui celah-celah kecil yang disebabkan oleh beban yang terlalu berat. Kawat emas yang ia tarik dengan rakus kini menjadi beban yang mengancam keselamatan. Panik mulai menyelimuti sang nelayan saat ia menyadari bahwa air semakin naik dan perahunya semakin tenggelam. Namun, sudah terlambat. Kekuatan alam dan keserakahannya sendiri telah menjeratnya. Sampan yang penuh dengan gulungan kawat emas itu akhirnya tenggelam, menarik sang nelayan ke dasar sungai bersama dengan seluruh harta temuan yang sebelumnya membuatnya begitu bersemangat. Dalam hitungan detik, air dingin menyelimuti tubuhnya. Kesadarannya tentang bahaya baru datang saat semuanya sudah terlambat. Sang nelayan berusaha keras untuk melepaskan diri dari beban yang menariknya ke bawah, namun sia-sia. Tenaganya semakin habis, dan dalam keheningan dasar sungai, ia menyerah pada nasib yang telah ia ukir. Tragedi ini tidak lama kemudian menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat. Sungai tempat peristiwa tersebut terjadi diberi nama Sungai Kawat, sebagai pengingat akan nasib sang nelayan yang ditelan oleh ambisinya sendiri. Nama ini juga menjadi simbol bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan sifat rakus dan serakah, yang bisa membawa malapetaka tak terduga. Cerita tentang sang nelayan dan Sungai Kawat pun diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran yang terpatri dalam sanubari setiap orang. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.